Jadi Lala punya cerita apa nih Lala? Tahun yang lalu, aku ini kan sama suami ngalamin diselingkuhin ya sama suami. Nah terus tuh suami tuh kerja gitu kan, tiap hari pulang sampai malam. Kayak trader gitu nemuin grosir. Grosir itu kan ada batas waktunya sampai jam 5. Sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh dia tuh baru pulang ke rumah. Alasannya menemui trader? Alasannya nemuin customer. Emang kalau bisnis kayak gini harus selalu siang aja ya. Aku kan taunya kalau grosir-grosir itu bukannya sampai sore doang dong. Aku percaya aja awalnya. Tapi lama-kelamaan tuh aneh aja gitu sama sikap dia. Hubungan suami istri kan pengennya ya kayak suami istri namanya gitu, romantis. Aku tanya dong ke teman-teman aku yang rada intim gitu ya. Ke temen-temen aku. Cewek dong, sahabat aku cewek. Aku tanya, aku kepo dong mau tanya sama kamu, kalau kamu sama suami kamu hubungan tuh berapa kali sih dalam seminggu? Dijawab tuh yang satu orang ada yang bilang 2 hari sekali, satu orang ada yang bilang seminggu bisa 3 kali. Umurnya sama semua? Sama semua, ada yang beda berapa bulan doang lah gitu. Aku tuh sengaja nanya kayak gitu karena aku tuh hubungan sama suami aku tuh bisa sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali pernah. Aku tuh hampir nggak disentuh gitu, sebulan sekali, 2 bulan, kadang pernah 2 bulan sekali gitu. Kan jadinya aku ngerasa kesepian aja. Mungkin bukan cuma aku aja gitu, banyak di luar sana. Waktu pacaran sama suami itu, aku tuh ketemu tuh bisa seminggu 4-5 kali. Sedangkan setiap ketemu tuh selalu melakukan. Ya tuh kalau cewek kan, kalau suami istri tuh ngerasanya insecure aja ya. Iya, jadi kayak gak jelas banget gitu ya. Iya kan, apa aku juga berpikir dong, apa aku sekarang aku jelek, udah nggak menarik lagi, gak pede jadinya, udah gendut gitu kan. Iya nggak pede. Langsung aku tanya dong ke suami aku, emang kamu ngapain aja sih kok bisa pulang jam 4 subuh kayak gitu? Dia bilang ya namanya juga kerja. Kan aku lagi ngomong itu tuh aku habis ngegodain dia gitu. Kan otomatis kan jadinya aku yang pengen dong. Iya, apalagi umur masih 28 tahun aku kan ya masih pengen banget lah gitu ya. Aku ngegodain dikasih nggak? Enggak. Makanya aku bilang 2 bulan sekali kan berarti enggak dong, nggak dikasih. Dia tuh kalau datang tuh, kalau aku pura-pura tidur dia tuh suka sama aku gitu sih, yang kening gitu. Kalau datang? Iya, aku kalau pulang tuh aku pura-pura tidur aja gitu. Suka ngelus-ngelus juga kata dia, tes selama tidur ya kayak gitu. Karena aku tahu, karena aku pura-pura tidur pernah. Terus pas udah di kamar aku ngajak ngobrol kayak gitu. Akhirnya mulai dong, karena aku pengen gitu kan udah lama. Aku pegang-pegang tangannya. Dia sambil main HP kayak gitu. Aku liatin, main games, main Mobile Legends. Lalu kan cewek mah meskipun suami istri juga, kalau digituin tuh ngerasanya kayak, ih apaan sih kok tanggapannya gitu. Jadi masih insecure aja. Padahal gitu. kita berhak ya. Udah lama ya kata aku kayak gitu. Aku kasih kode kayak gitu. Udah lama apa? Masa pura-pura nggak tahu gitu ya? Kan Dia gak mungkin males dong nggak tahu. Nggak pernah kayak mencoba sekali-sekali untit ikutin dia kemana. Udah mau pernah nyobain gitu. Teman-teman aku tuh nanya ke aku, kenapa Beb tiba-tiba nanya kayak gitu? Soalnya aku aneh aja, kok kalian bisa sering ya? Terus teman-teman aku bilang, ya bisa dong kalau cowok itu secapek apapun pasti kalau nafsu ya ada. Dan panjang ceritanya mau invest besar gitu ke aku. Jadi aku ini keluar kota kata dia gitu. Mau kemana? Aku tanya, ke Bali gitu. Terus kata aku boleh dong ikut kayak gitu. Tapi kata dia gak bisa karena yang lain juga nggak ada yang bawa istri, kata dia kayak gitu. Singkat cerita, pas dia udah pergi, dia masih ngabarin aku. Berapa lama hari dia di Bali? Berapa itu lama mana gitu. Udah nyampe atau belum gitu. Tiba-tiba nggak aktif nomornya. Nggak aktif. Ternyata nggak aktifnya 3 hari. 3 hari. Aneh itu banget kan. Bener-bener niat itu. Cuman aku juga ngerasa sih kalau
rekan bisnis suami aku tuh kalau lagi pas rapat-rapat kayak gitu, dia tuh, kita kan suka ngerasa ya cewek ya kalau ada yang suka sama kita gitu, ngelirik-lirikin beda. Terus dia cerita, jangan marah ya mbak, jangan dikiranya aku cuman manas-manasin mbak gitu ya. Terus kenapa mas, kata aku kayak gitu, kalau ada uang masuk kan ke suami mbak gitu, sedangkan dianya nggak ada, katanya kayak gitu. Dia tuh lagi ke tempat karaokean, katanya gitu, dan gak ngajakin yang lain gitu. Temennya. Jadi kalau sama temennya mah terbuka ya. Iya, Dia karena nggak khawatir temennya bakalan cerita gitu. enggak, karena kan itu kan temennya juga udah bisnis bareng udah katanya bukan LC ternyata. Jadi kan Pacar. ada enggak, jadi pas dia ngirim barang itu ke grosir, kalau di grosir kan suka ada SPG gitu. Jadi kenalan di situ sama SPG itu. Panjang cerita, akhirnya itu selama 3 hari nggak aktif. Jadi aku WA-an tuh kan sama rekan bisnis suami aku. Dia tuh kayak yang ngasih perhatian yang lebih aja gitu sama aku. Sebenarnya aku tuh nggak suka muka-muka oriental, aku lebih suka yang Indonesia banget. Nah, dia tuh hitam manis kayak gitulah. Dan ternyata aku tahu suami aku selingkuh. Dan dia juga rekan bisnisnya itu ngasih perhatian yang lebih sama aku. Tuh dia bisa selingkuh, masa iya aku enggak ya kan? Karena dia tuh emang tipe aku banget sebenarnya gitu. Ditambah ada cerita kayak gitu, emang nggak ada bukti sih, cuman kan udah kelihatan Sudah gitu. cukup. Dari situ perhatian, terus akhirnya kita makan bareng keluar. Gimana? Mbak, daripada Mbak sedih mikirin suami, mending kita main aja yuk gitu. Kita makan keluar gitu. Cuma makan doang. Makan doang, di situ makan doang. Terus pulang kan. Terus ya aku basa-basi dong. Akhirnya masuk ke rumah. Terus dari situ ya ngobrol-ngobrol, awalnya ngobrol-ngobrol. Terus ya cerita-cerita aja, bikinin dia kopi ke dapur. Aku sengaja aja numpahin kopinya, emang agak panas kan, tapi jatuh. Aku sengaja aja lap, aduh mas, sorry, aku lap ke kakinya. Terus kayak yang saling pandang-pandang kayak gitu. Pandang-pandang, ya udah sikat aja. Akhirnya ya gimana kayak gitu. Dari situ kita di sofa saling sentuh-sentuhan. Oh, jadi tidak ada kata-kata apapun ya langsung. Enggak, lama nggak disentuh. Pertama, kedua, emang aku juga sebenarnya suka sama dia. Ketiga, ya mungkin dia juga suka sama aku. Nah, dari situ ya udah kita gitu di sofa. Di sofa. Ternyata ya kalah sih sebenarnya, punya suami lebih gede. Oh, justru yang punya suami yang lebih gede. Iya. Oh, gimana nih? Iya, tapi ya Lumayan lah. 2 bulan udah lama kan gak disentuh, ya lumayan lah. Keluar di mana? Ya di luar dong. Jangan. Tapi itu mainnya benar-benar di sofa, nggak Di ditarik ke sofa, kamar gitu. Di sofa aja sih. Soalnya ya di sofa aja kan. Terus tuh di sofa tuh gayanya gimana? Kamunya tiduran apa di atas atau gimana? Ya akunya tiduran gitu. Ada niatan mencari yang lebih besar? Nah itu makanya suami nggak pulang-pulang kan. Akhirnya dari situ ya udahlah chattingan biasa. Akhirnya suami juga ada ngabarin, tapi WA doang. Tapi ya udah aku nggak peduli. Akhirnya aku cari tahu aja, tapi aku cari tahu juga untuk bukti. HP dia ada 2, tapi aku taunya cuma 2 nomor. Ternyata mungkin salah satu HP-nya dia pakai nomor lain lagi yang aku nggak tahu. Berarti dia ke Balinya emang bener, tapi bukan sama rekan bisnis, tapi sama cewek. Udah tahu dia nge-WA ngabarin, cuman aku di sini ya, kemarin HP aku mati katanya, terus powerbank dia habis. Dia bilang, ya kan kalau powerbank habis kan itu mobil bisa ngecas, aku pikir kan. Akhirnya ya udah aku bete dong, nyari kesibukan lain. Aku ikut-ikut Zumba kayak gitu. Zumba. Apa menariknya nih? Cowok, tapi kebanyakan yang cong itu tuh ganteng-ganteng. Badannya tuh atletis banget, aku enak aja gitu. Lumayan lah gitu ya. Ada cuci mata. Iya, cuci mata meskipun cong. Nah akhirnya aku cocok banget lah sama dia, karena
ngobrolnya enak, terus dia ngajarin aku enak kayak gitu. Terus aku ada temen juga di rumah. Iya, kesepian, butuh Iya. kasih sayang, butuh Iya. perhatian. Wah, Lengkap. ada nih guru Zumba sini sini Iya, ke rumah. ganteng. Iya.